Halo rekan-rekan, salam kenal semua. Saya Tonto, NIM 202104011230, dan saya Ridwan Budiman dengan NIM 202104011231. Kami mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul. Kali ini kami akan menyampaikan secara singkat tentang kode etik profesi advokat. Pada bagian awal, saya akan menyampaikan tentang ketentuan umum. Apa sih advokat? Advokat adalah pemberi jasa hukum sesuai undang-undang, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Lalu, si klien adalah penerima jasa hukum dari advokat. Lalu, teman sejawat adalah advokat lainnya. Teman sejawat asing adalah advokat asing yang praktek di Indonesia. Kemudian ada juga Dewan Kehormatan yang bertugas mengawasi pelaksanaan kode etik advokat. Lalu honorarium yang adalah pembayaran jasa advokat dari klien. Selanjutnya juga mengatur tentang kepribadian advokat. Advokat Indonesia harus beriman, jujur, dan menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, kode etik, serta sumpah jabatan. Mereka dapat menolak memberikan bantuan hukum jika tidak sesuai keahlian atau hati nurani. Advokat bebas, mandiri, memprioritaskan keadilan, solidaritas, dan hak asasi manusia. Bagi mereka yang memiliki jabatan negara, dilarang dipraktek sebagai advokat. Lalu diatur juga tentang hubungan advokat dengan klien. Advokat harus mengutamakan penyelesaian damai dalam cara perdata, tidak menyesatkan klien, dan tidak menjamin kemenangan. Mereka mempertimbangkan kemampuan klien dalam menentukan honorarium, memperlakukan perkara secara sama, baik yang mendapatkan honorarium ataupun perkara yang bersifat pro bono atau cuma-cuma, menolak perkara yang tidak memiliki dasar hukum, menjaga rahasia klien, dan tidak meninggalkan klien di saat klien dalam keadaan susah. Lalu diatur juga hubungan advokat dengan teman sejawat. Hubungan antar advokat harus saling menghormati dan sopan. Beratan terhadap teman sejawat diajukan ke Dewan Kehormatan, tidak melalui media. Advokat tidak boleh merebut klien, dan advokat baru harus menerima bukti pencabutan jasa serta mengingatkan kewajiban klien pada advokat sebelumnya. Kemudian dalam kode etik ini disebutkan juga tentang teman sejawat asing, yang adalah advokat asing yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjalankan profesi di Indonesia dengan tunduk serta wajib mentaati kode etik ini. Dan saat ini rekan saya akan melanjutkan penyampaian berikutnya. Lanjutkan tentang kode etik advokat. Di kode etik ini juga mengatur tentang cara bertindak advokat dalam menangani perkara. Yang pertama, korespondensi perdamaian yang gagal itu tidak bisa dijadikan alat bukti. Dalam perkara perdata, advokat hanya menghubungi hakim bersama advokat lawan. Dan dalam perkara pidana, hanya dengan jaksa penuntut umum. Advokat juga tidak boleh mengajari saksi lawan. Hubungan dengan klien harus melalui advokat yang ditunjuk, melalui surat kuasa. Advokat bebas berpendapat di sidang dengan imunitas hukum. Advokat wajib memberikan bantuan hukum gratis untuk yang tidak mampu atau pro bono, dan memberitahu klien tentang putusan pengadilan secara tepat waktu. Kemudian, kode etik ini akan membahas ketentuan lainnya,
yaitu bahwa profesi advokat ini adalah profesi yang mulia dan terhormat, sejajar dengan jaksa dan hakim. Iklan yang berlebihan, nama yang tidak wajar, dan kantor di tempat yang tidak pantas itu dilarang. Advokat tidak boleh mengizinkan advokat mencantumkan nama sebagai advokat atau mengurus perkara. Publikasi di media massa untuk menarik perhatian dilarang, kecuali untuk menegakkan hukum. Advokat bisa mundur jika ada perbedaan dengan klien. Mantan hakim atau panitera yang menjadi advokat tidak boleh menangani perkara di pengadilan tempatnya bekerja selama 3 tahun. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.